Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan Allah Ta'ala kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan pemirsa MTA dimanapun Anda berada dalam program Ramadan Mulia. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang kita akan peroleh. Saya Abdul Hafiz Bahan Subuh akan menemani Anda semuanya dengan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pentingnya berbagi dan menolong sesama di bulan suci Ramadan. Baik, sebelum pembahasan kita akan lanjut ke topik yang utama yang kita akan bahas bersama nanti, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Artinya, dan mereka memberi makan orang-orang miskin, anak yatim, dan tawanan karena kecintaan kepadanya. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan darimu dan tidak pula terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, kami ucapkan kepada Ananda yang sudah menyelawatkan ayat suci Al-Quran. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kita akan memasuk kepada tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pentingnya berbuat baik dan menolong sesama di bulan suci Ramadan. Nah, tema kali ini saya akan memulai dengan ada suatu survei yang dilakukan oleh FAO PBB. Tema kali ini itu yang akan saya memulainya adalah dengan survei dari FAO PBB, adalah di mana hasil survei itu adalah ada 1 dari 9 orang di dunia ini itu tidak bisa tidur karena kelaparan. Hasil surveinya seperti itu. Memang saya membaca survei itu memang sangat mengagetkan. Dan yang kedua, yang lebih menyedihkan oleh saya sebenarnya dari survei itu adalah 1 dari 3 orang dari 9 tadi adalah anak-anak. Mereka tidak bisa tidur karena kelaparan dan buruknya gizi yang mereka alami. Saya rasa ini menjadi pemantik kita dalam kesempatan daras kali ini, karena memang ini yang real terjadi di dunia saat ini. Apa survei data yang dikeluarkan oleh FAO PBB ini benar-benar itu suatu real, suatu kenyataan di dunia ini, bahwa di luar sana banyak sekali mereka yang susah dari segi ekonomi. Mungkin mereka yang susah untuk hidup, untuk satu suap makan pun mereka sangat susah. Mereka kelaparan. Nah, saya rasa ini menjadi poin penting bagi kita untuk merenungkan bahwa di luar sana harus ada gairah semangat kita untuk membantu sesama. Yang kedua, setelah survei itu saya melihat akhir-akhir ini viral di tengah kita bahwa ada seorang dokter yang kemudian memberi
potong roti kepada seorang anak. Karena sang dokter itu melihat sang anak ini kelihatannya sedang beberapa hari tidak sulit untuk makan gitu. Nah, akhirnya sang orang dokter ini memberikan sepotong roti kepada anak ini. Sang anak pun mengambil rotinya, dan kemudian seorang anak ini bertanya kepada dokter itu, "Dok, boleh nggak saya minta obat ke dokter?" Kata dokter, "Oh silakan, dengan senang hati. Mau minta obat apa, Dek?" Nah, kemudian yang sangat mengagetkan, seorang anak ini mengatakan bahwa, "Dok, boleh nggak saya minta obat supaya saya tidak lapar lagi selamanya?" Tiba-tiba setelah mendengar, dokter ini mendengar perkataan sang anak ini tadi, kemudian tiba-tiba dokter itu menangis. Ini bisa menjadi renungan buat kita bahwa selain yang survei tadi, kisah seorang dokter tadi yang viral, itu memang apa yang terjadi di dunia saat ini, di satu sisi, di mana mereka yang sulit tidur karena kelaparan, mereka susah dalam ekonomi, mereka susah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yang membuat saya miris adalah di satu sisi masih banyak orang yang betul-betul berlimpah kekayaan, mereka yang betul-betul mungkin yang satu sisi tadi mereka tidak bisa tidur karena kelaparan, satu sisi berlimpah kekayaan bahkan tidak bisa sulit tidur karena kekenyangan. Ini 180 derajat berbeda. Nah, dengan mereka satu sisi yang makan pun berlimpah, makanan berlimpah, mereka bisa berpesta pora, mereka bisa menikmati dunia ini. Tetapi satu sisi 180% itu sangat berbeda, drastis. Mereka yang bisa makan 3 kali sehari, bahkan dengan cemilan-cemilan, dengan tambahan minuman yang begitu luar biasa. Tetapi satu sisi 180 derajat sangat berbeda dengan mereka yang kesulitan ekonomi, yang bahkan untuk makan pun mereka sangat susah. Nah, bagaimana kita dalam menyikapi, terutama di bulan suci Ramadan ini, supaya menjadi pembelajaran bagi kita di luar sana, real, nyata, masyarakat yang seperti itu, adalah supaya kita, ya urgensi di sini adalah bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul bisa memberikan apa yang kita miliki, bisa berbagi kepada mereka untuk paling tidak bisa menyambung hidup mereka. Apapun yang bisa kita berikan. Nah, seperti apa? Di dalam Islam dianjurkan untuk saling berbagi, seperti apa? Harus seperti apa yang kita berikan untuk mereka? Dalam surat Ali Imran disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ayat ini menyindir kepada kita bahwa sekali-kali kalian tidak akan bisa mencapai suatu derajat kebaikan, kata Allah Ta'ala, sebelum kalian memberikan apa yang paling kalian cintai. Nah, ini poin yang sangat penting saya kira, bahwa ketika kita memberi, ketika kita berbagi, berikanlah barang-barang yang betul-betul itu barang yang terbaik. Betul-betul barang itu yang sampai pada titik barang itu yang paling kita cintai. Nah, ini sangat penting. Karena secara fitrati manusia, contoh kasus umpamanya ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada saya mungkin ya, kemudian si A memberikan barang sesuatu kepada si B. Nah, barang yang diberikan oleh si A mungkin secara tidak layak untuk dipakai, mungkin tidak layak untuk dimakan. Nah, ketika si B menerima, perasaannya seperti apa? Nah, pasti kalau kita balikan ya, umpamanya kita yang menerima makanan itu atau kita menerima benda itu, hadiah itu, namun dalam bentuk yang tidak
enak mungkin ya. Mungkin sisa-sisa di rumah, sisa di kulkas kita ambil, terus diberikan. Coba kalau di posisi itu kita menerima itu, apakah kita, perasaannya seperti apa? Apakah kita merasa nyaman atau seperti apa? Nah, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang betul-betul yang terbaik yang kita harus berikan. Nah, seperti kita tadilah, ketika kalau ada seseorang yang memberikan yang terbaik, barang yang baik, makanan yang baik, itu pun kita pun menerima itu dengan senang hati. Nah ini penting untuk kita ketika saat kita memberi kepada sesama, saat kita berbagi kepada sesama, ini penting untuk diperhatikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang terbaik, sesuatu yang terbaik yang harus kita bagi. Nah, niat yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan itu dengan niat. Nah, niat ini adalah bagaimana supaya Huzur Hadrat Masih Maud Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bagaimana supaya setelah kita memberikan itu semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sangat penting karena masih banyak mereka yang memberi itu atas dasar karena ingin mungkin ingin dilihat, ingin mendapat pujian dan sebagainya. Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Insan ayat 9 dan ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Artinya, dan atas dasar rasa cintanya mereka memberi makan kepada orang miskin, fakir dan tawanan. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah, bukan mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Nah, ini niat, berangkat dari niat ini adalah semata-mata hanya untuk lillah, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting untuk di sini adalah supaya kita harus betul-betul berangkat dari keikhlasan kita untuk memberi. Karena anak muda sekarang kan banyak ya katanya itu ya, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri bikin status. Jadi seperti inilah ya harus dihindarkan karena hal-hal yang sepele saja ya, foto pas memang niatnya tidak ada, tapi disitulah letak setan itu mulai mengganggu niat kita tuh seperti itu. Ada aja cara-cara atau trik-trik setan itu mengganggu seperti itu. Nah, bagaimana niat itu akhirnya sedikit-sedikit itu gangguan setan itu luar biasa. Nah, semata-mata niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sebagaimana juga Allah perintahkan tadi, dan juga selain memberi yang terbaik juga penting untuk disampaikan bahwa ketika kita memberi itu tidak ada tendensi apapun ya. Jadi seperti seolah-olah kita memberi kepada saudara kita. Kita memberi sesuatu itu memberi yang kita berikan kepada sesama itu seperti kita memberi kepada orang yang terdekat kita. Itu disebutkan di dalam Al-Quran ada ita idzul qurba. Jadi memberi sesuatu itu berangkat dari niat, selain niat tadi adalah berangkat seperti kita memberi kepada ita idzul qurba, memberi kepada orang yang terdekat kita. Contoh ya, ketika memberi kepada sanak saudara, kerabat yang terdekat ya, kepada anak kita, kepada orang tua kita, itu kan kita tidak berharap ya. Ketika kita memberikan kepada anak kita, tidak mungkin kita berharap, nih saya berikan kepada anak kita, kemudian kita meminta imbalan atau meminta balasan dari anak kita. Tidak, orang tua itu ketika dia memberi kepada anaknya, dia sama sekali tidak meminta balasan. Nah, posisi atau level seperti itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala ketika ita idzul qurba itu adalah level ketika kita memberi
tanpa kita berharap balasan atau bahkan ucapan terima kasih kepada orang lain. Dan kedua adalah, ketiga ditekankan tadi adalah bagaimana selain memberi yang terbaik kepada kaum kerabat, dan adalah yang terpenting adalah niat kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadrat Masih Maud sallallahu wasallam bersabda, saya bacakan di sini bahwa setiap orang harus muhasabah, harus berintrospeksi diri. Setiap hari sampai batas mana memberi perhatian terhadap hal-hal ini, dan sehingga batas mana membantu saudara-saudaranya dan berbuat ihsan kepadanya. Inilah tanggung jawab besar yang pada manusia dibebankan. Artinya bahwa kita juga harus melihat bahwa sudah sejauh mana kita sebagai manusia mungkin yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, harta, kekayaan, kenikmatan yang lain, sudah sampai sejauh mana kita memberi kepada sesama. Sudah sejauh mana kita berbagi kepada sesama. Sudah sejauh mana kita memberi yang terbaik. Mungkin yang kita miliki, barang-barang, harta benda yang kita miliki, kita berbagi kepada sesama. Tanpa membeda-bedakan siapapun itu. Terutama di dalam suci Ramadan ini, maka berbagi, simpati, dan empati kepada sesama itu harus kita tingkatkan. Nah, di dalam hadis pun ya, diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika kita memasak, maka kata Rasulullah SAW itu perbanyaklah kuahnya. Dan itu bisa dibagikan kepada tetangga, kepada orang terdekat. Di dalam jemaat, Hadrat Masih Maud menjelaskan, orang yang terdekat itu bukan hanya tetangga kita, tetapi saudara kita yang jauh pun itu harus kita senantiasa rasa empati dan simpati ini harus kita kembangkan dalam jemaat. Nah, saya rasa bulan suci Ramadan ini memberikan pelajaran yang terbaik buat kita. Makanya di dalam ibadah puasa itu ya, Rasulullah SAW menekankan, barang siapa yang menyiapkan buka puasa kepada orang yang berpuasa, menyiapkan iftarnya, pahalanya sama dengan mereka yang berpuasa. Saat buka puasa atau saat berpuasa ini, marilah kita belajar, ajak anak kita, ajak keluarga kita terdekat, yang mereka yang berlebih harta, ya, diberikan oleh Allah Ta'ala titipan. Harta ini hanya titipan saja. Berbagilah, sedekah, berbagi kepada sesama, berbagi kepada mereka yang sedang berpuasa juga. Dengan iftarnya, berbagi, sehingga itu akan menimbulkan rasa simpati kita, menimbulkan rasa empati kita di dalam diri. Ada suatu, terakhir saya akan menyampaikan bahwa ada suatu hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud sallallahu wasallam terkait dengan rasa empati dan rasa simpati kita. Jika kata Hadrat Masih Maud, mereka, rasa simpati mereka mulai lalai, mulai terkikis dengan rasa ego mereka, rasa ketamakan mereka, maka sedikit demi sedikit mereka akan menjadi seperti binatang buas. Saya kaget ketika membaca sabda beliau, maka mereka yang hilang rasa simpati mereka, sedikit demi sedikit kata Hadrat Masih Maud, mereka akan menjadi seperti binatang yang buas. Kenapa? Kenapa menjadi binatang yang buas? Lihat saja binatang yang buas itu. Mereka tidak mau peduli kepada siapa, apalagi berbagi kepada kepada yang lain. Bahkan binatang buas itu, mereka berani mengambil hak orang lain. Mereka berani mengambil hak binatang-binatang yang lain. Mengambil makanan dari binatang yang lain. Nah, manusia ketika rasa simpatinya mulai terkikis, mulai hilang, maka mereka akan menjelma karakternya seperti binatang buas. Mereka berani akan mengambil hak-hak orang lain. Dan mereka tidak akan bisa lagi simpati dan berbagi kepada yang lain. Saya tekankan kepada pemirsa MTA dimanapun berada, Ramadan ini, jadikan Ramadan ini kesempatan untuk banyak berbagi senyum, berbagi kasih, berbagi harta, sedekah, dan lain sebagainya. Satu sisi, kita akan menimbulkan rasa simpati dan empati dalam diri kita, dan lain sisi Allah Ta'ala
akan membalas setiap apa yang kita berikan, setiap apa yang kita belanjakan, setiap apa yang kita korbankan. Tentunya itu korbankan yang terbaik yang kita miliki. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap saksikan program MTA Ramadan Mulia. Karena banyak kemuliaan yang kita akan peroleh di bulan suci yang penuh berkah ini. Saya Abdul Hafiz Bansubu beserta kru MTA yang bertugas. Mohon pamit. Wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.